Kalau buat teman-teman semua yang memiliki anak, silahkan simak video ini hingga akhir. Saya akan memberikan informasi. Sebenarnya obat yang akan diberikan dokter spesialis anak itu apa aja. Saya berkonsultasi dengan 2 spesialis anak. Maka daripada itu, buat teman-teman yang menganggap video ini penting, silahkan simak hingga akhir. Dan kalau bisa, share ke teman-teman atau kerabat dari kalian semuanya. Hai semuanya, aku Indra Bayu Arya Putra, sarjana farmasi, certified herbalist, dan juga memiliki sertifikasi di bidang yang lainnya. Nah, karena ini adalah konten dari sarjana farmasi, maka aku akan memberikan informasi kepada kalian semua mengenai ilmu kefarmasian, ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Nanti kita akan berbincang dengan tenaga kesehatan yang lainnya, bisa apoteker, dokter umum, dokter spesialis, bidan, perawat, dan yang lainnya. Serta kita akan banyak membahas tentang obat, makanan, dan kosmetik yang memang diawasi oleh BPOM. Serta kita akan banyak membahas mengenai obat herbal, baik tanaman obat keluarga atau dikenal dengan istilah toga, atau juga herbal yang sudah dilabeli dengan istilah jamu, herbal terstandar, dan fitofarmaka. Nah teman-teman, untuk di video kali ini aku akan membahas tentang case yang sekarang pasti akan menjadi khawatir dari ibu-ibu sekalian ataupun bapak-bapak sekalian. Pasti kalian akan khawatir mengenai kalau anak saya sakit demam saat ini, bagaimanakah obat yang harus diberikan. Sedangkan biasanya kita menyimpan obat demam yang larutan atau sirup di rumah untuk persediaan jaga-jaga kalau anak kita sedang sakit. Nah teman-teman, case ini merupakan case saya sendiri. Jadi kebetulan anak saya yang bernama Bornea, usianya 1 tahun 1 bulan dan 24 hari. Di hari Sabtu kemarin, tanggal 22 Oktober, Bornea mengalami demam. Suhunya sampai 38,7 derajat Celcius. Tentu pada saat itu kita sangat panik. Biasanya saya sudah menyediakan paracetamol sirup untuk jaga-jaga kalau dia demam seperti sehabis imunisasi, kemudian tumbuh gigi dan yang lainnya. Dan saya sudah mengetahui dosis standar yang bisa diberikan kepada anak saya, yaitu 5 ml dari larutan obat paracetamol cair tersebut. Nah, sekarang dengan adanya informasi yang beredar saat ini di mana paracetamol sirup dilarang, bukan hanya paracetamol, tetapi seluruh obat yang larutan atau sirup itu dilarang peredarannya atau penjualannya untuk saat ini karena sedang ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan POM. Untuk itu, kalau buat teman-teman semua yang memiliki anak, silahkan simak video ini hingga akhir. Saya akan memberikan informasi. Sebenarnya obat yang akan diberikan dokter spesialis anak itu apa aja. Saya berkonsultasi dengan 2 spesialis anak. Maka daripada itu, buat teman-teman yang menganggap video ini penting, silahkan simak hingga akhir. Dan kalau bisa, share ke teman-teman atau kerabat dari kalian semuanya. Nah Bapak Ibu, kita terlebih dahulu memberikan informasi mengenai obat dari paracetamol sendiri. Bapak Ibu bisa ceknya di www.pionas.bpom.go.id. Di sini kita bisa melihat dosis rasional yang biasanya digunakan untuk paracetamol ketika digunakan pada manusia, baik dari anak-anak, bayi hingga dewasa. Nah guys, secara normalnya untuk sekali pemakaian dosis yang dianjurkan adalah setengah miligram atau 500 miligram sampai dengan 1 gram atau 1000 miligram setiap 4-6 jam tergantung dari demamnya sendiri, sakit yang diderita oleh si pasien. Nah, untuk anak-anak yang berumur 2 bulan yaitu 60 miligram. Jika usia anak Bapak Ibu berada di bawah 3 bulan, sebaiknya penggunaan paracetamol tersebut harus berdasarkan resep dokter. Dalam hal ini, dosis yang dianjurkan adalah 10 mg per kilogram berat badan. Jadi kalau anak Bapak usianya 5 kg, maka pemberian paracetamol yang tepat adalah 50 mg. Alias 1/10 dari tablet yang gede itu. Misalkan seperti itu ya Bapak Ibu. Dalam case saya, karena anak saya sudah berusia di atas 1 tahun, maka dosis yang dianjurkan di sini adalah 120 mg sampai dengan 250 mg sampai 5 tahun. Tapi anak saya baru 1 tahun lebih, maka dosis yang rasional adalah sekitar 120 mg. Jika lebih daripada itu, tentunya itu relatif tidak aman Bapak Ibu. Baik, kita lihat hasil konsultasi saya. Resep apa yang diresepkan oleh dokter spesialis anak untuk anak saya yang demam baru kemarin tanggal 22 Oktober, di mana video ini upload pada tanggal 23 Oktober. Dalam minggu ini banyak sekali cerita tentang banyaknya balita yang meninggal
terkena gagal ginjal akut karena adanya pemberian paracetamol pada saat itu selama jangka waktu yang relatif panjang, yaitu 1 minggu. Walaupun untuk saat ini tidak diketahui secara pasti, Bapak Ibu, apa penyebab dari gagal ginjal akut tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan sudah memberikan informasi untuk melarang penjualan obat sirup seperti itu. Jadi sampai saat ini semua jenis obat sirup dilarang diperjualbelikan. Oleh karena itu ditarik peredarannya. Nah Bapak Ibu, dengan adanya kondisi gagal ginjal akut yang menyerang balita di Indonesia tersebut, apakah dokter spesialis anak memberikan alternatif lainnya selain paracetamol untuk diberikan kepada anak Bapak Ibu yang sedang menderita penyakit demam? Nah, di sini dokter spesialis anak yang pertama, beliau memberikan resep paracetamol puyer dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan anak. Nah, misalkan anak Bapak Ibu beratnya adalah 10 kg, maka dosis ideal per sekali minum adalah 100 mg paracetamol. Jadi memang dosisnya sesuai dengan pemberian informasi obat atau dosis PIONAS tadi yang ada dari website BPOM. Nah, dokter kedua, saya konsultasi melalui Halodoc Bapak Ibu. Sehingga saya bisa berkonsultasi dengan chatting kepada dokter tersebut dengan biaya yang relatif tidak terlalu banyak, yaitu sebesar Rp50.000 dengan ada diskon lagi Rp5.000. Dan dokter tersebut memberikan resep yang relatif sama dengan dokter spesialis anak sebelumnya, yaitu paracetamol puyer. Dokter yang kedua ini memberikan dosis sebesar 125 mg dalam bentuk 10 saset. Baik, karena ini merupakan konten sarjana farmasi, saya akan menjelaskannya mengenai ilmu kefarmasian. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya paracetamol tersebut bisa terdiri dari 125 mg dalam 10 saset? Oke guys, obat yang beredar sekarang, kalau kita tahu, satu tablet paracetamol biasanya sebesar 500 mg. Maka untuk membentuk 125 mg 10 saset dibutuhkan 1250 mg paracetamol yang merupakan hasil dari 2 tablet setengah paracetamol. Jadi satu tablet kan 500, 2 tablet 1000. Otomatis 2,5 tablet adalah 1250. Nah, 2,5 tablet paracetamol tersebut dimasukkan ke dalam alat yang dinamakan stamper atau seperti lumpang lah. Atau kalau Bapak Ibu biasanya ngulek cabai, nah seperti itu alatnya. Hanya saja ini adalah medical grade atau memang khusus untuk kesehatan seperti itu. Jadi warna putih biasanya. Maka 2,5 tablet tersebut masuk ke dalamnya dan ditumbuk hingga halus terdispersi sempurna. Artinya harus merata, tidak ada bulir-bulir kasar lagi, sehingga sudah menjadi serbuk. Nah, ketika serbuk tersebut sudah menjadi satu, maka dianggap di dalam tempat tersebut terdapat 1250 mg paracetamol serbuk. Tinggal dibagi 10. Jadi, apoteker dan tenaga teknis kefarmasian tersebut memiliki kompetensi memang untuk meracik obat, serta memberikan informasi obat. Nah, dalam case saya sendiri, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah paracetamol masih digunakan sebagai obat yang efektif untuk demam. Yang kedua, sediaan paracetamol tablet masih relatif aman untuk digunakan. Yang ketiga, dokter spesialis anak sudah tidak merekomendasikan obat paracetamol sirup sesuai dengan larangan dari Kementerian Kesehatan. Dan yang keempat, dosis yang diberikan dokter spesialis anak tersebut sudah berada dalam rentang dosis rasional sesuai dengan PIO atau PIO paracetamol yang bisa kita dapatkan dari website pionas.bpom.go.id. Nah, buat Bapak Ibu semuanya yang merasa informasi ini sangat bermanfaat, silahkan share ke kerabat atau teman-teman semuanya agar informasi ini menyebar dan bisa memberikan informasi tambahan bagi keluarga-keluarga di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, untuk memberikan semangat bagi saya, mohon like, komen, dan subscribe jika berkenan. Maka hal tersebut dapat memberikan manfaat bagi saya, semangat bagi saya untuk memberikan edukasi-edukasi yang saya bisa berikan kepada Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, guys semuanya, sehingga bisa menjadi ilmu tambahan bagi Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, saya Indra Bayu Putra, Sarjana Farmasi Certified Herbalist. Sampai jumpa di konten Sarjana Farmasi berikutnya.